Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita berada di hari Minggu tanggal 13 Desember tahun 2020, yang dimana seperti biasa saya akan bacakan ramalan zodiak hari ini dengan urutan masih sama seperti biasa, dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces, sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan di hadapan kamu sudah ada dua deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini, hari Minggu tanggal 13 Desember tahun 2020, dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Oke, buat kamu yang punya zodiak Capricorn, di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Capricorn, perasaan kamu di hari Minggu tanggal 13 Desember tahun 2020 jauh lebih baik dibandingkan hari Minggu yang lalu. Artinya apa? Artinya di sini dari segi kemajuan, ada kemajuan yang cukup terasa dari hari ke hari, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 13 Desember tahun 2020. Dan juga ketika kita membahas soal masalah keuangan, tentunya diawali dari tanggal 1 Desember sampai dengan hari ini, hari Minggu tanggal 13 Desember tahun 2020, kemajuan-kemajuan dari sisi keuangan kamu sangat terasa baik sekali. Dan hal ini harus bisa kamu syukuri. Karena apa? Karena kemajuan dari sisi keuangan adalah hal yang betul-betul kamu rawat sampai dengan hari ini. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah dari sisi pekerjaan, memang terkadang ada beberapa tanggung jawab yang besar. Ada beberapa beban pekerjaan yang cukup berat, tetapi di sini kamu harus bisa menyelesaikan beban pekerjaan tersebut. Jangan sampai dengan beban tanggung jawab yang cukup berat di dalam usaha ataupun pekerjaan kamu justru malah bisa merendahkan dan melemahkan mental kamu. Dan di sini mentalitas kamu yang cukup terbangun sejak tanggal 1 Desember tahun 2020 harus bisa diterapkan untuk menyelesaikan tanggung jawab dan beban dari pekerjaan ataupun usaha kamu. Dan kemudian kalau kita bahas dari masalah sosial, di sini sepertinya memang kamu harus menyadari bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kamu, dan tentunya ada beberapa hal yang berjalan tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Dan di sini kamu harus bisa lebih memaklumi, harus bisa lebih mengerti. Karena apa? Di hadapan kamu ada kartu Five of Cup, artinya memang ada beberapa hal yang terwujud dan juga ada beberapa hal yang tidak terwujud, sehingga memang kamu harus bisa lebih mensyukuri apa yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan ketika kita masih membahas soal hubungan asmara, memang ketika kita bahas soal hubungan asmara antara kamu dengan pasangan, ada beberapa hal yang cukup memberatkan kamu. Karena apa? Di sini kamu memperjuangkan pasangan kamu, tetapi pasangan kamu sepertinya kok memang masih belum bisa untuk sama-sama diajak berjuang bersama. Karena apa? Kamu memperjuangkan dia, tetapi dia nggak tahu memperjuangkan siapa. Sehingga apa? Kamu rela bekerja jauh dari keluarga, rela bekerja jauh dari tanah air bahkan. Karena apa? Karena di sini kamu punya mimpi yang ingin diwujudkan, terutama untuk nanti kembali kepada diri kamu dan pasangan kamu. Tetapi saat ini memang terkadang yang berjuang paling keras adalah diri kamu sendiri. Makanya nggak heran kenapa Capricorn itu termasuk zodiak yang paling lama ngejomblo, karena dia terkadang ketika dikecewakan, maka untuk bisa memulihkan kembali perasaannya butuh waktu yang sangat lama. Dan hal ini terjadi dari kamu yang punya zodiak Capricorn, terutama untuk hari ini, hari Minggu tanggal 13 Desember tahun 2020. Dan saya harap di sini hal-hal yang baik selalu bisa melingkupi kamu, selalu bisa terjadi kepada kamu, terutama untuk masalah keuangan yang progresnya ada kemajuan. Dan secara keseluruhan di sini hari Minggu tanggal 13 Desember tahun 2020 kamu ada kemajuan yang cukup terasa. Dan ini ramalan zodiak Capricorn di hari Minggu 13 Desember, lengkap dan akurat. Kemudian setelah zodiak Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius.
Untuk kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Minggu tanggal 13 Desember tahun 2020, tentunya di sini yang harus kamu pahami adalah pertama, kamu ingin mensederhanakan setiap masalah yang kamu hadapi. Artinya apa? Artinya kamu di hari Minggu ini bukan hanya ingin menenangkan pikiran, tetapi juga ingin menenangkan perasaan kamu. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kamu berusaha keras untuk mensederhanakan setiap permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan kamu. Dan tentunya apakah ini berhasil? Seharusnya berhasil. Karena apa? Di hari Minggu adalah hari yang dimana kamu mampu untuk mengevaluasi diri kamu selama 1 minggu penuh. Baik itu untuk urusan pekerjaan, urusan usaha, keuangan, maupun urusan di dalam hubungan yang lainnya. Dan tentunya di sini kalau bisa saya katakan di hari Minggu tanggal 13 Desember tahun 2020 ada sedikit permasalahan dari keuangan. Karena apa? Bukankah pemasukan dan kelancaran keuangan Aquarius ini lancar banget? Oke, iya memang secara pemasukan sangat-sangat lancar sekali. Tetapi yang harus kamu perhatikan adalah bahwa dari segi pengeluaran, Aquarius ini sepertinya harus menyadari bahwa banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga, terutama di bulan Desember tahun 2020 ini. Dan tentunya kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan di antara dua itu ada kebutuhan tersier yang dimana mengeluarkan pembiayaan ataupun pengeluaran yang jauh lebih banyak di beberapa hari ke depan, sehingga pemasukan kamu yang lancar sepertinya agak sedikit tergoyahkan dengan yang namanya pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga. Maka dari ini kamu selain dari sisi pekerjaan ataupun sisi usaha, seharusnya kamu bisa menambah pemasukan kamu dari sisi yang lainnya. Karena memang terkadang di dalam masalah keuangan seperti kartu Four of Cups ini artinya memang terkadang yang menjadi pemasukan kamu itu kamu gunakan untuk pengeluaran kamu, sehingga uang itu hanya numpang lewat di dalam kehidupan kamu. Dan hal ini harus betul-betul kamu jadikan kehati-hatian karena ada dua kartu yang sepertinya King of Pentacles, kartu yang bagus secara keuangan, tetapi di sebaliknya ada kartu Four of Cups yang artinya memang dari segi pengeluaran masih menjadi beban pikiran buat diri kamu. Dan yang terakhir ketika kita bahas soal hubungan asmara, sebenarnya di sini tadi di awal sudah saya katakan berusaha untuk mensederhanakan masalah, dan seharusnya di dalam hubungan asmara kamu jika memang ada kesalahpahaman, ada konflik dengan pasangan, kamu bisa segera menyelesaikan tanpa harus memperpanjang dan saling menyalahkan satu sama lain. Karena apa? Mensederhanakan masalah adalah prioritas utama yang harus kamu terapkan terutama untuk hari ini dan sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2020. Dan semoga ramalan yang baik dapat resonate di dalam kehidupan kamu. Oke, ini adalah ramalan Aquarius di hari Minggu 13 Desember tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Three of Cups dan kemudian di sebaliknya ada kartu Eight of Pentacles. Artinya apa? Di sini ada sebuah progres yang cukup bagus terutama dari sisi keuangan kamu, pekerjaan kamu, dan usaha kamu. Ketiga hal ini sepertinya menjadi hal yang sangat luar biasa di hari Minggu tanggal 13 Desember tahun 2020 ini. Dan tentunya di hari Minggu tanggal 13 Desember tahun 2020 selain dari sisi keuangan, pekerjaan ataupun usaha, tetapi memang ada beberapa hal yang memang sangat positif sekali di hari ini, tetapi memang belum berkenaan dengan penyelesaian masalah yang kamu hadapi. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena di sini kalau bisa saya katakan, ketika kita bicara soal permasalahan yang sampai dengan detik ini masih kamu hadapi, ini memang masih akan terbawa ke tahun 2021, dan itu adalah prediksi saya. Semoga prediksi saya salah.
justru masalah kamu bisa terselesaikan di hari Minggu tanggal 13 Desember tahun 2020 ini, ataupun setidaknya bisa selesai di bulan Desember tahun 2020 ini. Dan tentunya di poin yang selanjutnya, di sini secara perasaan banyak sekali perasaan yang kamu rasakan, tetapi tidak ada satupun orang yang bisa mengerti, tidak ada satupun orang yang bisa memahami diri kamu. Karena apa? Banyak rasa yang dirasakan oleh diri kamu, dan ternyata hanya diri kamu yang tahu. Orang lain gak akan tahu apa yang kamu rasakan. Orang lain gak tahu bagaimana usaha kamu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Dan kalau bisa saya katakan, di bulan Desember tahun 2020 ini secara keseluruhan dimulai dari tanggal 1 sampai dengan nanti tanggal 31 Desember tahun 2020 adalah menjadi bulan penghabisan. Bulan penghabisan buat kamu. Untuk apa? Untuk menyelesaikan semua permasalahan yang bertumpu menjadi satu di tahun 2020. Sehingga memang kamu harus bersiap-siap untuk menyelesaikan masalah sekarang juga, atau kamu ambil resikonya membawa masalah yang ada di tahun 2020 untuk kamu bawa ke tahun 2021. Dan tentunya alangkah lebih baik, alangkah bijaksana jika memang masalah kamu bisa segera terselesaikan di bulan Desember tahun 2020, sehingga ketika menghadapi masa transisi ke tahun 2021 kamu bisa segera menyusun resolusi yang akan kamu capai selama 1 tahun penuh. Dan di sini tentunya memang kamu harus memiliki kekuatan yang luar biasa sebagai seekor ikan kembar. Tentunya di sini kamu juga harus punya kekuatan. Jangan terlalu lemah, apalagi masalah kamu ini berat. Dan di sini saya sarankan, seberat apapun masalah harus bisa kamu selesaikan sendiri. Jangan sampai kamu malah terlena dan melibatkan banyak orang yang berpotensi merusak masalah-masalah yang memang sudah hampir selesai ini. Sebenarnya kalau kita presentasekan masalah yang saat ini sedang kamu hadapi ini, progresnya sudah 65%. Tinggal menuju eksekutor akhirnya saja. Finishingnya akan seperti apa. Tetapi karena memang ada sekat yang membatasi, sehingga masalah ini memang masih belum terselesaikan. Dan saya doakan semoga masalah kamu bisa segera terselesaikan. Oke, semangat terus Pisces. Selanjutnya setelah zodiak Pisces, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu yang mengartikan memang terkadang masih berkaitan erat dengan yang namanya masa lalu. Artinya apa? Artinya di sini kalau bisa usahakan sekali-sekali kamu jangan menyesali masa lalu kamu. Karena apa? Ketika kamu terlalu menyesali masa lalu kamu, bagaimana kamu bisa berkembang? Dan di situ digambarkan dari kedua kartu yang sama-sama memikul pedang dan yang satunya memikul tongkat. Artinya apa? Jangan terlalu menggenggam masa lalu kamu. Seharusnya masa lalu yang menyakitkan itu bisa kamu lepaskan, dan masa lalu yang cukup bagus itu harus kamu pertahankan. Jangan sampai kamu tidak bisa membedakan kedua hal ini. Karena apa? Kita jujur saja. Sampai dengan saat ini di hari Minggu tanggal 13 Desember tahun 2020, Aries selalu diikuti oleh yang namanya masa lalu. Sehingga apa? Ketika masa lalu itu terus-menerus mengikuti kamu, sehingga mengakibatkan adanya ketakutan dan prasangka yang cukup negatif. Untuk apa? Untuk menghadapi masa depan di tahun 2021. Dan seharusnya di sini kamu harus sadar bahwa masa lalu yang menyakitkan itu memang tidak harus dilupakan, tetapi harus dijadikan pelajaran. Tetapi sayangnya di sini adalah kamu masih belum bisa untuk menjadikan masa lalu tersebut sebagai bentuk pelajaran di dalam kehidupan kamu. Jadi kamu harus bisa lebih selektif dan bisa lebih bijaksana lagi terhadap hal apapun. Kemudian untuk urusan pekerjaan, di sini bisa saya katakan di hari Minggu ini mungkin sebagian besar di antara kamu dalam kondisi yang libur, tetapi memang beberapa hal harus memerlukan
pegawai ataupun karyawan untuk menjalankan roda pekerjaan yang ada. Sehingga di sini untuk lingkungan pekerjaan kamu memang bisa dikatakan cukup lancar dan cukup baik, sehingga tidak terlalu ada permasalahan yang serius. Tetapi di sini dari segi usaha, memang kalau kamu punya usaha sendiri, masalah yang paling serius adalah ketika kamu tidak bisa kontrol usaha kamu dengan baik. Sehingga apa? Ketika kamu tidak bisa kontrol usaha kamu dengan baik, maka akan mengakibatkan kekacauan di dalam usaha kamu. Sehingga hal ini harus bisa kamu atasi. Jangan sampai karena ketidakmampuan kamu untuk kontrol dari sisi usaha kamu, malah terkesan menjatuhkan usaha kamu sendiri. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara, sebenarnya di sini kalau bisa saya katakan, kamu sedang berusaha untuk membuka lembaran-lembaran baru dalam kehidupan kamu, terutama untuk hubungan asmara. Karena apa? Ada rasa capek, ada rasa lelah, ada rasa letih karena disakiti terus berkali-kali. Sehingga apa? Sehingga di sini Aries selalu berusaha untuk membuka lembaran-lembaran baru di dalam urusan hubungan asmaranya. Walaupun terkadang lembaran itu positif, tetapi juga terkadang ada pula lembaran yang negatif. Jadi seperti ini adalah gambaran buat kamu yang punya zodiak Aries untuk hari Minggu tanggal 13 Desember tahun 2020, dan tentunya lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Untuk kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu The Devil. Oke, kamu harus berhati-hati Taurus. Dan kemudian di sini ada kartu The Hanged Man. Artinya apa? Ada jatuh, ada bahagia, itu adalah sesuatu yang wajar. Kaki di kepala, kepala di kaki, bekerja keras itu juga adalah sesuatu yang wajar. Tetapi di sini yang harus kamu pahami, seiring bertambahnya usia kamu, tentunya nanti di tahun 2021, kamu itu akan dibentuk seperti apa mental kamu. Artinya apa? Artinya di sini memang pertama ada kisah cinta yang terkadang ada rasa sedih, ada rasa senang, ada rasa kecewa, dan itu semua berkumpul menjadi satu. Dan memang itulah kehidupan. Ada rasa sedih, rasa senang, kecewa, tertawa. Itu adalah suatu komparasi yang akan terjadi kepada siapapun. Dan tentunya di sini kamu terkadang ada sesuatu yang mematahkan harapan kamu. Dan apakah itu? Yang mematahkan harapan kamu adalah kenyataan. Maka dari itu di sini di poin yang pertama, tidak semua hal harus bisa kamu sikapi dengan sama. Artinya apa? Harus ada beberapa masalah yang memang perlu penanganan yang berbeda. Memang perlu hal yang lainnya. Jadi jangan hanya terpusat, oh masalahnya ini berarti rumusnya ini, selesainya ini. Artinya apa? Itu adalah ilmu yang pasti. Tetapi masalah itu adalah ilmu yang tidak pasti. Karena apa? Terkadang masalah A bisa diselesaikan dengan masalah B. Masalah A solusinya B. Tetapi masalah B belum tentu solusinya A. Sehingga apa? Masalah yang kamu hadapi saat ini itu dinamis. Mudah berubah-ubah menyesuaikan tempat dan lingkungan kamu. Yang pertama, masalah dari lingkungan pekerjaan kamu. Dari sisi pekerjaan, yang bekerja keras di tempat kerja kamu adalah diri kamu. Karena apa? Di sini teman kerja kamu itu bekerja hanya sekedar memenuhi kewajiban saja. Tetapi kalau kamu itu lain, kamu ketika bekerja di situ bukan hanya sekedar memenuhi tanggung jawab dan kewajiban kamu sebagai pekerja. Tetapi kamu bekerja juga belajar. Karena apa? Kamu menganggap bekerja adalah kuliah yang gratis yang mendatangkan uang. Walaupun memang uangnya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan kamu secara keseluruhan, tetapi dengan bekerja di tempat kerja kamu sekarang ini, kamu bisa banyak belajar. Sehingga apa? Di tahun 2021 nanti, apabila kamu pengen menciptakan usaha sendiri, kamu sudah punya pengalaman, kamu sudah punya pondasi yang kuat lah, gambarannya seperti apa jika kamu mendirikan usaha kamu sendiri di tahun 2021. Kemudian selanjutnya untuk poin keuangan. Untuk sisi keuangan, di sini ada kartu The Devil. Hati-hati, sudah saya wanti-wanti sejak Senin kemarin, hati-hati. Terutama kamu yang terlalu mudah mengeluarkan uang untuk kamu pinjamkan kepada seseorang. Karena apa? Uang kamu sampai dengan saat ini sudah balik belum? Belum kan? Maka dari itu jangan terlalu mudah untuk memberikan pinjaman kepada orang lain. Karena apa? Kamu nyari duitnya itu susah payah loh, pontang-panting sampai terpongkang-pongkeng loh. Kamu kerja keras siang dan malam, uangnya kamu pinjamkan ke uang begitu saja.
Apa yang akan terjadi? Kerja keras siang malam, uangnya kamu pinjamkan ke orang begitu saja. Apa yang akan terjadi? Kecewa, kamu kecewa sama diri kamu sendiri terhadap hal ini. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah kamu nggak bisa nolak. Itu masalahnya, kamu nggak bisa nolak untuk memberikan pinjaman kepada orang lain. Kalau orang lain itu bisa dipegang omongannya, bisa dipegang janjinya, nggak masalah. Tetapi sayangnya orang itu nggak seperti itu. Dan yang terakhir, di sini saya wanti-wanti lagi untuk sisi usaha kamu. Oke, yang pertama, usaha kamu harus tetap survive walaupun ada penurunan, harus bisa tetap survive. Karena apa? Di tengah pembatasan skala besar seperti saat ini, memang kamu perlu berpikir ekstra keras untuk usaha kamu bisa tetap bertahan. Dan saya doakan usaha kamu lancar dan usaha kamu bisa tetap bertahan. Oke? Kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Taurus. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Taurus, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Two of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Moon. Artinya apa? Artinya memang di sini di satu sisi kamu terus-menerus berbuat baik, membantu orang lain, membantu teman kerja kamu, membantu pasangan kamu. Walaupun terkadang memang tidak dihargai, tetapi kamu selalu ikhlas. Kamu selalu ikhlas untuk melakukan itu semua. Karena apa? Prinsip hidup kamu adalah di sisa usia kamu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan itu adalah salah satu cara kamu untuk mendapatkan berkat tersebut, yaitu dengan membantu teman kamu, membantu orang lain, dan bahkan membantu pasangan kamu, walaupun tidak dihargai, tetapi kamu hanya meraih keikhlasan. Karena apa? Dengan pahala keikhlasan kamu yang akan membuat kamu tenang. Walaupun kamu ada masalah, maka keikhlasan kamu yang akan menjadi lentera, yang akan menjadi cahaya yang menerangi kegelapan kamu. Dan tentunya hal ini sangat luar biasa. Dan tentunya di sini dari sisi hubungan asmara, kalau pasangan kamu belum bisa membahagiakan kamu, setidaknya seharusnya pasangan kamu itu nggak menyakitkan kamu. Tetapi sayangnya adalah pasangan kamu belum bisa membahagiakan kamu, tetapi justru malah pasangan kamu yang memberikan rasa sakit, rasa luka, rasa kecewa kepada kamu. Belum bisa membahagiakan tapi sudah memberikan rasa kecewa. Dan itu yang terjadi dari sisi hubungan asmara kamu. Kemudian dari sisi keuangan. Dari sisi keuangan di sini yang harus kamu syukuri adalah secara pemasukan cukup stabil, cukup lancar. Sehingga apa? Di sini Two of Wands, keuangan kamu berada di dalam genggaman kamu. Dan ini sangat bagus sekali terutama buat kamu yang berwirausaha. Karena apa? Ada progres-progres yang cukup nyata. Walaupun memang setapak demi setapak, seanak tangga sedemi anak tangga. Jadi memang di sini langkahnya satu tapak demi satu tapak. Tetapi nggak masalah. Karena apa? Kontinuitas dari sisi keuangan kamu yang meningkat itu akan sangat terasa ketika kamu bisa meresapi langkah yang setapak demi setapak tersebut. Karena apa? Ketika langsung menuju bruk banyak, nanti malah kamu kaget. Maka dari itu syukuri keuangan kamu yang meningkat setingkat demi setingkat. Oke? Dan kemudian yang terakhir untuk wanti-wanti buat kamu dari sisi usaha, hati-hati karena apa? Kompetitor kamu akan bermain curang. Kompetitor kamu akan bermain licik untuk menjatuhkan kamu. Sehingga kamu harus betul-betul berhati-hati. Jangan sampai kamu mudah digoyahkan dan jangan sampai kamu mudah dijatuhkan oleh kompetitor kamu. Dan ingat, rezeki tidak tertukar walaupun usahanya sama. Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer alias zodiak Kepiting. Di sini ada kartu Ten of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Ten of Cup. Artinya apa? Secara segi keuangan di sini sebenarnya ada peningkatan yang sangat luar biasa, kecuali memang untuk kamu yang berwirausaha sendiri. Karena apa? Ketika kamu berwirausaha sendiri tentunya akan berbeda dengan kamu yang bekerja. Kalau kamu yang bekerja secara kondisi finansial di hari ini, hari Minggu tanggal 13 Desember tahun 2020 sangat lancar sekali. Tetapi buat kamu yang bekerja memang harus ada perjuangan yang ekstra keras untuk bisa mempertahankan sisi usaha kamu. Karena apa? Memang usaha kamu di beberapa waktu ini sangat terdampak sekali dengan apa yang sedang kita alami bersama, sehingga penurunan demi penurunan yang terjadi dari sisi usaha kamu adalah suatu hal yang harus segera kamu evaluasi dan harus bisa segera kamu perbaiki. Itu poin yang paling penting. Kemudian selanjutnya di sini ketika kita bahas soal
penyesalan ataupun perasaan yang sudah berlalu sebenarnya harus kamu ikhlaskan dan biarkan berlalu. Jangan sampai penyesalan-penyesalan yang terjadi sejak beberapa hari yang lalu masih terbawa sampai dengan hari ini. Dan seharusnya di hari Minggu tanggal 13 Desember tahun 2020 kamu bisa menjadikan waktu untuk bisa mengintrospeksi diri kamu, terutama dari sisi hubungan asmara kamu. Kenapa? Karena di sini memang hubungan asmara kamu masih menjadikan salah satu permasalahan yang paling utama, karena pasangan kamu kurang bisa memahami kamu dan menciptakan kebahagiaan yang kamu inginkan. Kamu pengen hubungan asmara kamu ini bahagia, tetapi memang dari segi pasangan kamu belum bisa membahagiakan kamu secara seutuhnya, dan terkadang hal ini bisa saya katakan memicu pertengkaran ataupun konflik-konflik yang terjadi dalam urusan hubungan asmara kamu. Tetapi luar biasanya adalah kamu sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini masih bisa sabar menghadapi sikap dan sifat dari pasangan kamu, dan ini sangat luar biasa sekali buat kamu Cancer. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Knight of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu The High Priestess. Artinya apa? Di sini ada sebuah perkembangan yang cukup membahagiakan, terutama dari sisi keuangan kamu. Karena apa? Ketika kita menengok ke belakang dari bulan Oktober sampai dengan bulan November, bagaimana pengeluaran kamu sangat besar sekali kamu keluarkan untuk siapa? Untuk kebutuhan keluarga kamu. Karena memang sebagai tulang punggung keluarga, kamu punya tanggung jawab yang luar biasa sekali. Dan tetapi di hari ini, di hari Minggu tanggal 13 Desember tahun 2020, kamu sepertinya akan mendapatkan beberapa hal yang sangat luar biasa, terutama besok ketika hari Senin tanggal 14 Desember tahun 2020, kamu akan mendapatkan kelimpahan rezeki yang sangat luar biasa. Karena apa? Di sini ada kartu Knight of Cup yang artinya usaha kamu, jerih payah kamu akan membuahkan hasil yang sangat maksimal, dan hal ini harus betul-betul kamu terapkan di dalam diri kamu, bahwa tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang berat dari sisi keluarga maupun sisi yang lainnya, kamu harus sadari bahwa ini adalah bagian dari ibadah, dan tentunya kamu selalu diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam mencari nafkah ataupun mencari rezeki di dalam kehidupan kamu untuk diri kamu maupun keluarga kamu, dan itu adalah poin yang paling penting untuk kondisi saat ini. Dan yang terakhir, ketika kita membahas untuk masalah hubungan asmara, memang di sini ada supporting yang sangat luar biasa. Karena apa? Yang Leo butuhkan saat ini adalah bagaimana punya pasangan yang bisa memahami, punya pasangan yang bisa mengayomi. Karena apa? Ketika dilihat dari sisi pekerjaan, dari sisi usaha, memang masalahnya sangat banyak sekali. Maka dari itu Leo membutuhkan support dari pasangannya, bukan malah tuntutan dari pasangannya. Karena apa? Tentunya Leo saat ini membutuhkan itu semua untuk menyelesaikan segala macam tanggung jawab yang ada di dalam kehidupan Leo, dan di hari Minggu ini mengevaluasi dan memperbaiki dan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari Senin tanggal 14 Desember tahun 2020 besok. Oke, jadi kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Leo di hari Minggu tanggal 13 Desember tahun 2020 di zodiak harian yang lengkap dan tentunya paling akurat. Oke, kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Untuk kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu Ace of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu Seven of Swords. Artinya apa? Artinya buat kamu yang punya zodiak Virgo, kalau kamu sudah memilih pergi, maka kamu harus pergi. Jangan hanya pikiran mengatakan pergi, tetapi hati kamu masih tinggal. Karena apa? Kalau kamu tidak ingin terus-menerus dimanfaatkan, maka kamu harus berani bersikap tegas, bertahan atau meninggalkan.
Kenapa dalam sisi hubungan asmara kamu dalam tanda kutip sering dimanfaatkan, sering di B3-kosongkan oleh pasangan kamu? Karena apa? Karena kamu selalu bingung bertahan atau meninggalkan. Kalau bertahan seharusnya bisa memperbaiki sama-sama, bisa sama-sama saling introspeksi apa yang sebenarnya terjadi, apa yang harus diperbaiki. Tetapi sayangnya dari sisi hubungan asmara kamu itu enggak. Ketika ada masalah, ketika ada konflik, ada kesalahpahaman, itu cenderung menyalahkan satu sama lain. Bukan sama-sama memperbaiki, tetapi sama-sama menyalahkan. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kekacauan dari sisi hubungan asmara kamu. Sehingga hubungan asmara kamu menjadi beban yang cukup terasa dalam kehidupan kamu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, ketika kita bicara soal konsep keuangan, rezeki kamu memang di hari ini ada sebuah kelancaran yang luar biasa. Walaupun memang itu belum bisa mencukupi kebutuhan kamu secara keseluruhan, tetapi setidaknya peningkatan yang terjadi dalam sisi keuangan kamu ini harus disyukuri. Karena apa? Mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan, maka Tuhan akan menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya, dan kamu harus percaya hal itu. Dan kemudian selanjutnya untuk masalah pekerjaan dan masalah usaha. Untuk masalah pekerjaan, di sini kamu juga harus bisa melepaskan beberapa kewajiban-kewajiban kamu yang sekiranya tidak mampu. Usahakan di dalam urusan pekerjaan kamu selesaikan pekerjaan apapun yang sekiranya bisa menjadi penopang di dalam kondisi keuangan kamu. Artinya apa? Artinya selesaikan pekerjaan yang bisa kamu selesaikan. Karena apa? Ketika kamu terlalu memaksakan menyelesaikan pekerjaan yang belum bisa kamu selesaikan, maka ini malah bisa menjadi beban yang cukup berat di dalam kehidupan kamu. Oke? Kurang lebih seperti ini pembacaan buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Sabtu tanggal 12 Desember tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu The Death. Oke, kamu harus berhati-hati Libra. Dan kemudian di sini ada kartu Six of Swords. Artinya apa? Di sini Libra ketika ada masalah, terutama buat yang cewek, Libra selalu mengurung dan membatasi diri. Artinya apa? Artinya di sini ketika Libra menemui sebuah permasalahan, maka otomatis lingkarannya akan melebar. Libra akan ada di tengah-tengahnya. Karena apa? Libra seakan-akan merasa paling bersalah terhadap permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan zodiak Libra itu sendiri. Sehingga apa? Di sini Libra sepertinya sedang berusaha untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dan tentunya adanya masalah yang baru untuk saat ini, Libra sedang berusaha untuk mengantisipasi hal itu. Karena apa? Masalah ini berkaitan erat dengan kondisi ekonomi. Ekonomi kamu dalam kondisi yang terbatas. Karena apa? Di tengah fase-fase perbaikan seperti saat ini, secara prinsip ekonomi, Libra yang paling terdampak dari kasus yang saat ini sedang kita hadapi bersama. Dan tentunya di sini yang kamu lihat adalah dari kasus ini masuk ke Indonesia, terus ada PSBB total, transisi dan sebagainya. Kamu masih bisa mendayung perahu kamu sampai dengan titik ini. Berarti apa? Berarti secara mental kamu sudah terbentuk dengan sangat kuat. Sehingga apa? Walaupun kamu hidup di tengah permasalahan, walaupun kamu hidup di tengah segala macam sesuatu yang belum menemui kejelasan, kamu harus punya mimpi yang besar. Harus punya mimpi yang tinggi, harus punya semangat juang yang bagus. Untuk apa? Untuk bisa mendayung perahu kamu sampai di tujuan akhir kamu di tahun 2020 ini. Dan di sini ada kartu The Death, berarti ada beberapa hal yang harus kamu waspadai. Hal yang pertama adalah potensi munculnya masalah baru di dalam kehidupan kamu. Padahal di sini kalau bisa saya katakan sejak bulan Oktober sampai dengan September, Oktober, November, September, Desember, itu sepertinya memang ada beberapa hal yang sudah mulai membaik. Penyelesaian masalah, kedewasaan pikiran kamu. Tetapi memang di bulan Desember ini akan ada beberapa masalah yang masuk, terutama dalam urusan pekerjaan maupun urusan usaha kamu. Sehingga kamu harus betul-betul berhati-hati terhadap dua aspek usaha kamu dan aspek pekerjaan kamu. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara antara kamu dengan pasangan, sebenarnya di sini kalau bisa saya katakan kamu bisa mengayomi pasangan kamu.
kamu bisa ngomong pasangan kamu bisa memahami pasangan kamu. Tetapi sayangnya adalah pasangan kamu seakan-akan memang belum memprioritaskan kamu. Dan di sini yang menjadi permasalahan. Seharusnya kamu memahami kesibukan pasangan kamu itu apa. Karena apa? Pasangan kamu nggak mungkin 24 jam mengabarin kamu. 24 jam ada buat kamu terus. Karena apa? Dia juga punya pekerjaan. Tetapi komunikasi dan sikap saling memprioritaskan ini yang betul-betul harus kamu lakukan dalam hubungan asmara kamu. Ketika hubungan asmara kamu pengen hubungan asmara yang harmonis, hubungan asmara yang romantis tanpa ada sebuah permasalahan. Jadi seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Libra. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra, saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Ace of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Ten of Wands. Artinya apa? Di sini yang harus kamu pahami, tanggung jawab kamu di hari Minggu tanggal 13 Desember tahun 2020 ini akan sangat banyak sekali. Walaupun hari Minggu bisa diasumsikan adalah hari Minggu, tetapi secara substansi di hari Minggu ini justru tanggung jawab kamu sangat besar sekali. Terutama untuk yang pertama, masalah keuangan. Masalah keuangan memang ada penurunan. Kenapa saya katakan demikian? Karena usaha kamu, bisnis kamu sedang lesu, sedang sepi. Sehingga ini sangat mempengaruhi dari sektor finansial kamu. Sehingga apa? Sektor finansial adalah salah satu hal yang harus segera untuk kamu perbaiki di hari Minggu ini. Dan gunakan hari Minggu ini untuk mengevaluasi dari sisi usaha kamu, pekerjaan kamu, untuk sisi keuangan kamu. Karena apa? Pekerjaan dan usaha kamu itu yang menopang kondisi finansial kamu. Sehingga di hari Minggu tanggal 13 Desember tahun 2020 ini harus betul-betul kamu prioritaskan untuk memperbaiki kondisi finansial kamu. Dan kemudian yang kedua, berbicara soal segi perasaan. Memang di sini banyak sekali rasa yang kamu rasakan di hari Minggu ini. Ada rasa emosi, ada rasa kecewa, ada rasa sedih. Semuanya berkumpul jadi satu. Dan hal ini sepertinya menjadi kelemahan buat kamu. Karena apa? Kamu tidak bisa memilah-milah rasa yang campur-campur tadi. Sehingga ketika semuanya bercampur menjadi satu, semakin menambah beratnya beban tanggung jawab yang ada di dalam kehidupan kamu. Tetapi di sini kamu juga harus yakin bahwa tanggung jawab yang ada di dalam kehidupan kamu ini pastinya bisa terselesaikan. Dan saya yakin, saya doakan kamu pasti bisa untuk melalui ini semua. Terutama fokusnya saat ini adalah perbaiki betul dari sisi finansial kamu, terutama dari usaha kamu maupun dari pekerjaan kamu. Karena apa? Kalau ini tidak segera bisa kamu atasi, maka nanti ketika menghadapi tahun 2021, maka kamu harus siap dengan segala konsekuensi yang ada. Dan di sini kamu harus segera lakukan apa yang harus kamu lakukan. Jangan ditunda-tunda lagi. Ini sudah masuk pertengahan bulan Desember, mau tidak mau kamu harus bisa melakukan yang terbaik, terutama demi perbaikan dari sisi finansial. Kalau untuk masalah hubungan asmara masih cukup anyep, masih cukup datar, sehingga tidak perlu kamu pikirkan secara berlebihan. Karena apa? Ada hal yang lebih penting yang harus kamu selesaikan sekarang. Oke? Selanjutnya saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu Eight of Wands dan kemudian ada kartu Five of Pentacles. Artinya apa? Ada ujian yang bertubi-tubi, terutama sejak tanggal 12 kemarin. Karena apa? Karena di sini memang kamu mudah sekali tergoda dengan beberapa hal di dalam kondisi keuangan kamu. Apalagi memang kondisinya adalah pada tanggal 12 banyak sekali yang namanya promosi, diskon, dan sebagainya. Apalagi di marketplace kesayangan kamu di 12.12 banyak sekali menyediakan barang-barang dengan harga yang super duper murah. Sehingga apa? Kamu mudah sekali tergoda. Beli ini, beli itu, sudah masuk di keranjang, kemudian di check out, semuanya total berapa. Kamu tidak peduli dengan hal itu. Dan hal ini yang sepertinya bisa mempengaruhi dari sisi keuangan kamu. Memang
bulan ini adalah bulan kelahiran kamu. Menyenangkan diri kamu itu boleh. Itu memang suatu keharusan. Tetapi perhatikan juga kondisi dari sisi keuangan kamu. Karena apa? Nggak bisa. Kamu nggak bisa terus-terusan terlalu menuruti keinginan kamu sehingga kamu terlalu mengabaikan apa yang namanya kebutuhan. Karena apa? Seharusnya kebutuhan itu lebih penting daripada keinginan, dan di sini kamu harus bisa membedakan itu. Karena apa? Jika kamu tidak bisa membedakan, maka kekeringan dari sisi finansial kamu kemungkinan besar akan terjadi. Dan hal ini memasuki di bulan kelahiran kamu ini, seharusnya hal ini nggak boleh terjadi. Tetapi apa boleh buat? Salah satu kelemahan kamu adalah kamu dengan mudahnya mengizinkan uang keluar dari persembunyiannya di dompet kamu, dan hal ini yang menyebabkan kondisi keuangan kamu di beberapa hari ke depan akan kembang kempis. Nah, maka dari itu di sini harus betul-betul berhati-hati dari sisi keuangan kamu. Memang dari pekerjaan, dari usaha kamu bisa menopang kondisi ekonomi kamu, tetapi apa iya kamu akan membiarkan pengeluaran yang sebenarnya belum kamu butuhkan itu terjadi? Nah, sekarang kamu jawab. Padahal di tahun 2020 ini, di bulan Desember akhir nanti, transisi ke tahun 2021 akan ada banyak keperluan loh. Jadi kamu juga harus berhati-hati terutama dari siklus keuangan kamu. Karena apa? Yang namanya roda keuangan itu muter. Mungkin saat ini rezeki kamu sedang banyak. Nah, ketika sedang banyak ini seharusnya bisa kamu simpen, bisa kamu tabung, syukur-syukur kamu investasikan. Supaya apa? Supaya berkembang. Jangan malah kamu gunakan untuk hal-hal yang konsumtif. Karena apa? Sejauh ini kenapa kok uang kamu nggak terkumpul-terkumpul? Karena kamu terlalu mempergunakan uang kamu untuk segala bentuk sesuatu yang sifatnya konsumtif, dan hal ini harus betul-betul kamu perhatikan. Jangan sampai keuangan kamu berantakan hanya kamu terlalu menuruti keinginan kamu terutama dalam hal yang konsumtif. Dan kemudian di sini untuk masalah hubungan asmara antara kamu dengan pasangan, sebenarnya di sini ada kecurigaan, itu hal yang wajar. Tetapi memang terkadang ketika memasuki fase-fase pertengahan seperti saat ini, ada beberapa hal yang sepertinya menambah kecurigaan kamu. Karena apa? Kemarin saya katakan ketika kamu curiga harus ada landasannya. Nah, sekarang ini alasan kamu curiga atau landasan kamu di dalam rasa curiga kamu itu ada. Tetapi yang harus kamu pahami adalah ada nggak bukti-bukti yang kuat yang bisa menunjukkan kecurigaan kamu dengan pasangan. Jadi jangan mudah gampang terpengaruh oleh rasa curiga kamu. Karena apa? Ketika kamu terlalu terpengaruh oleh rasa kecurigaan kamu, maka akan berpotensi memunculkan konflik internal dari hubungan asmara kamu. Oke? Jadi kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius, dan selesai sudah ramalan ke-12 zodiak hari ini di hari Minggu tanggal 13 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat, resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Dan buat kamu yang mau bertanya, silakan tulis di komentar, pasti secara real time saya akan menjawab semua komentar yang masuk, dan nomor WhatsApp saya mohon maaf belum saya aktifkan. Karena apa? Ketika saya sedang membalas chat kamu selalu saja ada orang yang telepon sehingga saya nonaktifkan terlebih dahulu. Jadi saya hanya menerima konsultasi di 3 sosial media, di komentar channel YouTube Zodiak Harian ini, di Facebook fanspage Zodiak Harian, ataupun di Instagram @ramalan_zodiakmu. Tetapi bersabar karena saya sendiri menjawab semua pesan yang masuk di 3 sosial media tersebut. Dan setiap beberapa waktu saya juga mengadakan live di channel Tarot Zodiak, dan di situ khusus untuk personal reading gratis. Ketika saya mengadakan live, kamu bisa tanya di situ. Oke? Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Dening Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang berikutnya.